Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Sejuk sekali hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita sampai di minggu terakhir Januari ini. Patut syukuri. Dan kita akan melangkah di bulan Februari. Bulan Januari yang belum bertumbuh, bertumbuhlah di bulan Februari. Yang belum berdoa, yang belum baca firman, yang belum bersungguh-sungguh hati beribadah, di bulan Februari lebih sungguh-sungguh lagi. Di bulan Januari ada penghalang kita untuk beribadah. Hujankah namanya? Ada tamukah namanya? Sakitkah namanya? Apapun kesulitan yang sudah kita lewati di bulan Januari ini, di bulan Februari kita lebih menang lagi. Tidak ada apapun yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Tidak ada apapun yang menghalangi kita untuk maju. Tidak ada apapun yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu semuanya, hari ini renungan kita ada keajaiban di dalam doa kita. Percayakah saudara ada keajaiban di dalam doa? Percayakah Tuhan menjawab doa kita? Yang percaya katakan amin yang keras. Kita buka firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 16. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Garis bawahi, sangat besar kuasanya. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Ada keajaiban di dalam nama Yesus. Dan kita sudah mendengarkan selama 3 minggu ini keajaiban demi keajaiban. Saudaraku yang terpenting, alamilah keajaiban itu. Dan kalau masih belum, hari ini mungkin menjadi satu kunci untuk bisa kita mengalami keajaiban. Apakah itu? Dikatakan di sini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata kunci di sini mengaku dosa, saling mendoakan, menjadi orang benar. Kuasa Tuhan dahsyat luar biasa di dalam doa kita. Satu hari tanpa doa berarti menjadi satu hari tanpa berkat. Satu hari tanpa doa, maka satu hari tanpa kuasa. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Berarti salahnya bukan di Tuhan yang tidak mendengar doa, salahnya di kita yang tidak berdoa. Doa, kalau saya panjangkan, D-nya itu dijawab, O-nya itu oleh, A-nya Allah. Berarti doa dijawab oleh Allah. Sikit amin ya. Saudaraku, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Setidaknya ada 4 hal
di mana yang pertama, Tuhan pasti menjawab doa. Tuhan pasti memperhatikan doa. Tuhan pasti menjawab doa. Dan Tuhan pasti melepaskan kita. Apakah keterikatan, kesulitan, apapun namanya, Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu jika kita berdoa. Martangiang, ertoto, mangandre. Amin. Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Elia. Doanya berkuasa. Berarti kalau doanya berkuasa, mari kita pelajari bagaimana hidupnya, bagaimana karakternya. Hari ini kita akan melihat sedikit daripada Elia, di mana doa Elia itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bukan Elianya yang dahsyat, tapi Tuhan yang menjawab doa Elia. Tuhan yang memberikan keajaiban. Berarti ada keajaiban di dalam doa. Bilang sama temannya kanan kiri, sadar kawan, ada keajaiban di dalam doa. Katakan lagi, kenapa engkau malas berdoa? Bilang sama dia lagi, kau pasti tadi datang ke gereja tidak berdoa. Betul apa betul? Yang berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Yang tidak berdoa, masih ada besok pagi. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi nama Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Luar biasa, Elia berkuasa. Bukan hanya doanya, ucapannya berkuasa. Coba katakan, ucapan saya juga berkuasa. Ucapan iman jadi bagi kita apa yang kita imankan. Ucapan berkat yang kita lontarkan dari mulut kita ini, maka berkatlah yang datang. Ucapan kutuk dari mulut ini, maka kutuklah yang datang. Ucapan negatif yang keluar dari mulut ini, maka segala sesuatu yang negatif akan datang. Ucapan bimbang dari mulut ini, maka apapun tidak akan kita dapat. Mau ikut Tuhan atau ikut asipelebego, bimbang. Apapun gak dapat, ke sorga tidak, ke neraka hampir-hampir. Kalau gak bertobat, pasti ke neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah kita perhatikan bagaimana Elia ini perkataannya saja pun berkuasa. Kalau tidak kukatakan hujan, hujan tidak akan turun. Sungguh luar biasa Elia ini. Saudaraku, biarlah kita belajar daripada Elia ini, mengapa dia begitu luar biasa dipakai Tuhan. Nabi Elia berkata kepada hujan, hujan jangan turun. Kenapa saudaraku Elia melarang hujan turun? Tentu ada sebabnya. Kalau saya berdoa, inilah yang saya khawatirkan. Kalau saya berkata kepada orang lain seperti Elia ini, hujan jangan turun kepadanya. Hujan berkatkah? Hujan keberhasilankah?
Hujan kesehatankah? Saudaraku yang kasih, itu sebabnya sebagai hamba Tuhan ini selalu tergoda untuk seperti Elia. Tetapi Bapak Ibu, biarlah yang baik kita perbuat. Bilang sama temannya, yang baiklah yang kita buat. Walaupun orang lain berbuat jahat, walaupun saudaraku yang kekasih orang lain menfitnah, menjelek-jelekkan, tetap berbuat baik. Tetapi masalahnya Elia ini, kenapa dia berkuasa menahan hujan? Karena bangsa Israel hidup di dalam dosa, menyembah berhala. Saya katakan kepada saudara, pernah saya dibilang, kenapa di gereja kalian tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, semua tidak boleh. Siapa yang berkata itu? Semua tidak boleh. Hanya satu yang tidak boleh. Berapa saudaraku? Berapa Bapak Ibu? Satu saja yang tidak boleh. Apakah itu? Dosa. Apa Bapak Ibu? Kurang kencang, kurang kuat, belum semangat. Nggak susah-susah ikut Tuhan. Yang Tuhan benci hanya satu, dosa. Tidak ada yang lain. Jadi kalau kaki ini menuju dosa, stop. Tangan ini melakukan dosa, apa? Teruskan. Saya ulangi. Kaki ini melangkah menuju dosa, teruskan. Stop. Tangan ini menuju dosa, stop. Semangat bilang stopnya. Mulut ini berkata dosa, mata ini melihat dosa. Ibu-ibu yang semangat bilang stop. Bapak-bapaknya kemana ini? Bukan stop, tapi titik. Jangan ya, jangan. Jangan titik lah. Koma lah, masih hidup. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabatku, nggak susah mengikut Tuhan ini. Yang satu itu aja yang jangan dilakukan. Jangan lakukan dosa. Bangsa Israel, saudaraku, tidak datang hujan 3,5 tahun. Embun pun katanya tidak ada. Karena apa? Karena mereka menyembah berhala. Mereka berdosa, berbuat dosa. Saudaraku, akibatnya kelaparan. Karena apapun gandum tidak bisa tumbuh, buah-buahan tidak bisa tumbuh. Bayangkan 3,5 tahun kekeringan. Sudah di padang gurun, kekeringan lagi. Maka mereka harus bersusah-susah untuk mencari makanan ke tempat-tempat lain. Akibatnya kelaparan terjadi yang disebabkan bangsa Israel
berdosa, berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Kejahatan Raja Ahab dipengaruhi oleh istrinya Isabel yang merupakan perempuan Sidon, penyembah dewa Baal. Itu sebabnya, hai anak-anak muda dan anak-anak gadis giat rasmi ini, kalau engkau tidak seiman dengannya, jangan kau nikahi. Jangan jual imanmu. Anak-anak muda, termasuk juga kalau dia masih duniawi, jangan dekati. Amin. Ini sudah terbukti bahwasanya, saudaraku yang kekasih, Isabel merupakan penyembah dewa Baal yang menjadi istri daripada Ahab. Suami istri harus sama-sama di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, biarlah kita menyadari doa kita itu hanya satu penghalangnya, yaitu dosa. Doa yang berkuasa yang dijawab Tuhan, saudaraku yang kekasih, sama seperti Elia berdoa. Dia tahu kemana tujuannya berdoa. Bukan kepada Baal, bukan kepada berhala, bukan kepada patung, tetapi kepada Tuhan yang hidup. Doa yang berkuasa bukanlah tentang hebatnya seseorang, tetapi doanya itu kepada siapa? Kepada Tuhan yang benarkah atau kepada Tuhan yang salah? Jangan berdoa kepada dukun, sudah pastilah itu merupakan doa yang salah. Jangan datang kepada paranormal. Jangan datang kepada orang yang namanya orang pintar tapi nggak sekolah, tapi dikatakan orang pintar. Saya heran juga. Paranormalkah namanya? Sekali-sekali datang ke sana. Apalagi marbisuk datang ke kuburan dan berdoa di kuburan, lalu kesurupan, maka keluarlah suara opung. Opuku. Jelas itu bukan Tuhan, dan jelas itu bukan opung kita yang datang. Tapi suaranya sama, Pak. Iblis memang bisa meniru semua bahasa manusia di dunia ini. Hanya bahasa roh yang dia tidak tahu. Oleh karena itu, berdoalah selalu di dalam bahasa roh. Doa yang berkuasa, ada keajaiban di dalam doa kita. Doa kita sampaikanlah kepada Tuhan yang benar. Kepada siapa, saudaraku? Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan yang benar itu? Tuhan Yesus. Amin. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia yang berdoa dikabulkan Tuhan, manusia biasa sama seperti kita. Tapi di manakah kuncinya, saudaraku? Di manakah solusinya? Kok sampai sekarang ini doa kita banyak yang belum dikabulkan Tuhan? Ada doa kita yang belum dikabulkan Tuhan? Banyak ya? Sampai sekarang masih ada? Perhatikan. Kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Kepada Tuhan yang benarkah? Atau kepada keinginan daging kita? Kepada ambisi kita? Punya mobil Tuhan, Tuhan lihat, untuk apa anakku?
Punya sepeda motor Tuhan, untuk apa? Punya iPhone Tuhan, untuk apa? Punya rumah Tuhan, untuk apa? Terkadang kita tidak menyadari ada dosa tersembunyi di balik permintaan kita itu. Mari kita sama-sama bertobat. Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam doanya. Bayangkan di dalam doanya, 1 Raja-Raja 18, 37-38. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang ada di dalam parit itu habis dijilatnya. Ini sebelum dia berdoa menurunkan hujan, dia bereskan dulu dosa-dosa bangsa Israel. Apa yang membuat mereka berdosa? Baalkah? Dia tantang Baal itu. Kalau memang Baal itu Tuhan, panggil api dia dari atas menyambar korban persembahan ini. Kalau memang Baal itu Tuhan, aku pun mau menyembah Baal, kata Elia. Tetapi sampai sore Baal gak mendengar doa mereka. Sampai tubuh mereka disayat-sayat, menoreh-noreh, melukai, dengan harapan Baal berbelas kasihan, dengan harapan Baal datang kepada mereka. Mereka tidak melihat satu Baal pun menjawab doa mereka. Elia berkata lagi, berseru lebih keras. Siapa tahu Tuhanmu Baal itu lagi jalan-jalan, lagi shopping. Ada jiwa humornya juga Elia ini. Kan itu katanya. Panggil lebih keras lagi, mungkin lagi jalan-jalan Tuhanmu itu. Ketika mereka sudah menyerah, maka Elia berkata kepada Tuhan, Tuhan semesta alam yang kusembah, yang penuh keajaiban, Tuhan keselamatanku, gunung batuku, sambarlah korban persembahan ini supaya mereka melihat Engkaulah Tuhan yang benar. Maka ketika selesai dia berdoa, api menyambar dari sorga, menyambar semua korban bakaran itu, sampai air yang menyiram korban itu pun seperti bensin, habis semua dilalap api. Lalu Elia menangkap semua nabi-nabi Baal dan menyembelih mereka. Semua nabi Baal itu disembelih. Tegas Elia ini. Faktor pembela di antara doa Elia dan doa nabi-nabi Baal adalah kepada siapa doa itu ditujukan. Oleh karena itu jangan bimbang berdoa kepada Yesus. Jangan bimbang berdoa kepada Yesus. Kalau bimbang, sedikit saja kita bimbang, benarkah Tuhan itu menjawab doa? Maka tidak akan terjadi apapun. Kemudian, doa yang bagaimana? Agar doa kita itu doa yang berkuasa, penuh keajaiban. Doa yang penuh keajaiban, yang berkuasa, terpancar dari kehidupan yang benar. Elia orang benar. Kita jadilah orang benar. Kita memang sudah dibenarkan, tapi jangan berhenti di situ. Menjadi orang benar tidak hanya ketika kita mengaku Yesus juru selamat kita. Tiap-tiap hari kita menjadi orang benar. Tiap-tiap hari kita menjadi orang benar. Jikalau ada dosa, mengaku dosa seperti yang dikatakan, yang kita baca tadi, Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh
doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perlu saling mengampuni, perlu saling memberkati. Buang semua kepahitan, buang semua akar pahit. Sulit Pak Pendeta? Enggak sulit. Caranya bagaimana Pak Pendeta kalau enggak sulit? Datangi dia. Bagian kita datangi dia. Lalu setelah kita datangi, bawa roti menara. Jangan datang dengan tangan kosong. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Bawa lapet. Bawa ombus-ombus. Bawa arsik. Tapi dipotong-potong. Bawa beras 5 kilo. Kalau kurang 10 kilo. Saudaraku, kita lakukan 2 kali saja atau 3 kali, sudah luluh hatinya. Persoalannya kita tidak datang kepadanya dan dosa itu tetap melekat. Kalau dia tidak mau mengampuni, itu sudah urusannya dengan Tuhan. Tapi bahagian kita sudah melakukan firman, beres, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi akar pahit, tidak ada lagi sakit hati. Praktekkanlah. 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 Haleluya. Supaya apa? Doa yang kita naikkan menurunkan keajaiban Tuhan. Itu salah satu kunci bagi kita, supaya doa kita itu menurunkan keajaiban Tuhan. Dosalah yang merusak semuanya. Mulai dari Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kekal, tapi rusak semua. Kenapa rusak? Karena dosa. Saudara yang kasih, dosa merusak hubungan dengan Allah. Dosa merusak hubungan kita dengan sesama. Dosa merusak, saudaraku yang kasih, kehidupan kita, sehingga kita tidak memiliki damai, tidak memiliki sukacita, tidak memiliki berkat, tidak memiliki gairah. Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Mari kita bersihkan. Bersihkanlah dengan darah Yesus. Mulailah hidup benar di hadapan Tuhan. Kehidupan yang benar, supaya doa kita selanjutnya menurunkan keajaiban Tuhan. Kehidupan yang benar, mengaku dosa ini, saudaraku yang kasih, satu perkara yang harus. Setelah Elia membereskan dosa dengan menyembelih para Baal, maka mujizat terjadi. Kisah ini dapat kita baca dari 1 Raja-Raja 18. Setelah membunuh nabi-nabi Baal, Nabi Elia naik ke atas puncak Gunung Karmel dan berdoa di situ agar hujan turun. Agar hujan turun. Setelah 3,5 tahun tidak turun hujan. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada pembantunya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Pembantunya naik ke atas laut, ke arah laut. Dia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi.
Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah pembantunya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Setelah dibereskan semua Nabi Baal, setelah dibereskan semua dosa, maka Elia memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di mana Elia berdoa? Di puncak Gunung Karmel, membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya, menunjukkan kesungguhan hati, menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan, saudaraku, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menunjukkan bahwasanya bukan dialah yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa. Itulah sebabnya dia berdoa, merendahkan diri, merendahkan hatinya, membungkuk di antara kedua lututnya. Lalu Elia berkata kepada pembantunya, lihat. Sampai berapa kali disuruhnya lihat? 7 kali. Mungkin 1 kali berdoa itu 1 jam. Belum juga nampak tanda-tanda. Berdoa lagi 1 jam. Mungkin ini teologi Pak Eko ini. Tapi yang jelas dia 7 kali dikatakan. Tetapi setiap 1 kali kita tidak tahu berapa lama dia berdoa. Apakah doa asal-asalan? Apakah doa ngantuk-ngantuk? Apakah doa ece-ece sambil buka-buka mata, buka-buka HP, sambil berdoa, sambil menyembah, 1 tangan naik ke atas, 1 tangan lihat, ada WA enggak? Ada enggak yang update status? Bukan doa yang begitu, doa yang bersungguh-sungguh. Cemana setujunya kita doa ini berkuasa? Kami tunggu hari Jumat ini. Datang enggak doa syafaat? Itu saja menunjukkan, saudaraku, kita yakin nggak doa kita itu. Kalau di rumah kan saya nggak tahu doa saudara berdoa atau tidak. Tapi kalau doa syafaat saya tahu saudara hadir nggak. Itu pun sungguh-sungguh nggak berdoa. Sudah datang ke gereja tapi asal-asalan berdoa, sia-sia doa kita. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Hasil daripada kesungguhan hatinya berdoa, saudaraku yang kekasih, doanya dikabulkan. Pertama sekali, lihat dulu, sudah ada tanda-tanda enggak mau hujan turun, awan gelap? Belum, kata pembantunya. Ketiga kali, lihat lagi, sudah ada enggak tanda-tanda? Belum. Pembantunya ini pun mungkin udah bosan. Itu horo naing do tang yang ni Eliong. Hati-hati, di tengah doa kita belum dikabulkan, di sini dia. Itu horo naing tang yangon. Itu horo naing namar tang yangon. Betulnya yang berdoa ini, Mbah Google lebih cepat menjawab doa. Kadang orang bisa nggak yakin. Semenjak ada Google ini, banyak orang, saudaraku, terutama orang Kristen, susah datang berdoa, susah datang beribadah. Kenapa? Google dan teman-temannya lebih setia menemani, lebih menggembirakan, lebih menyenangkan, lebih menghilangkan kebosanan. 1 hari bisa lihat handphone terus. Mbah Google bilang searching YouTube, searching Facebook, update status. Lihat lagi, masih ada TikTok. Mar TikTok kau sebentar katanya. Ada IG. Lalu datang WA Ibu Gembala. Shalom, Amang Inang, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Hari ini hari Jumat, tapi bukan Jumat Kliwon yang membuat kita takut. Tetapi Jumat, hari kita berdoa syafaat. Langsung cepat-cepat tutup.
dihilangin. Belum sempat dibaca, datanglah doa syafaat, belum sempat. Karena dia tahu pasti ibu gembala ini ngajak doa syafaat. Betul apa betul? Betul atau tidak? Yang katakan tidak itu berdusta. Kau tahu ya? Dari sana Tuhan melihat ke dalam hati ini. Hatimu gak beres. Percuma engkau berdoa, percuma engkau beribadah, duduk setiap hari Minggu, percuma anakku. Maka daripada itu, jalan satu-satunya, bereskan itu semua. Saya kadang-kadang mau jauh dari HP, hanya karena ada streaming kita ini dan YouTube kita inilah yang mau saya bagikan, supaya bisa saudara ulang-ulangi di grup, saudara tonton lagi supaya bisa di-share bagi berkat di LG. Tapi kalau konon yang baca WA berlama-lama, yang kadang WA pun gak saya baca, jangan terikat, itu aja intinya. Amin. Jangan terikat. Boleh semuanya dikerjai, boleh, tapi jangan sampai berdosa. Membuang waktu di situ terus, itu berdosa. Lalu kita nggak baca firman, lalu kita tidak berdoa, lalu kita tidak melayani, saudaraku, lalu kita tidak mengunjungi, tidak menginjil, tidak bersaksi. Saudaraku, kita berdoa sia-sia itu, percayalah. Menjadi orang benar, mengerjakan kebenaran. Menjadi orang benar, melakukan kebenaran. Itu sebabnya kita perlu menjadi orang benar. Kalau kita orang benar, melakukan kebenaran. Alkitab menyebut orang percaya kepada Allah adalah orang benar. Orang benar ini bukan karena benar, tapi karena dibenarkan melalui kasih karunia Allah oleh Tuhan Yesus. Pada awalnya kita sudah dibenarkan, teruslah lakukan kebenaran. Jangan lakukan lagi dosa. Pertama sekali Tuhan sudah mendobrak dosa itu. Kita sudah dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Tinggalkan semua dosa itu, lakukanlah kebenaran. Orang benar menjadi orang benar, melakukan kebenaran. Tidak mudah menjadi orang benar, tidak mudah melakukan kebenaran. Betul Bapak Ibu? Lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri, menjadi orang membenarkan diri tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Apa yang menyebabkan orang lebih senang membenarkan diri sendiri daripada menjadi orang benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Mungkin kita adalah manusia yang tidak ingin disalahkan, sehingga kebenaran kita yang ada. Apalagi yang membuat kita sulit menjadi orang benar? Kita mungkin ingin mendapat pujian. Kita tidak ingin direndahkan. Itu akan menjadi sulit bagi kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Kemudian apalagi yang membuat kita ini sulit untuk melakukan kebenaran agar menjadi orang benar? Sesungguhnya tidak mudah percaya kepada niat baik orang. Selalu curiga. Saudaraku yang kasih, jika demikian halnya, apakah yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi orang benar? Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar akan bertunas, bertumbuh subur. Tanda kehidupan ada padanya. Pertumbuhan rohani kita ini suburlah. Amin.
Saudara yang kasih, orang yang tidak bertumbuh hidup dalam kecemasan, sebab dia mengkhawatirkan segala sesuatu. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut hidup ini. Haleluya. Berulang kali orang Israel melihat Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan mereka dan memelihara mereka. Namun setiap kali masalah datang, mereka kembali mengeluh. Sebegitu banyak mereka mengalami mujizat, sebegitu banyak mereka mengalami kebaikan Tuhan, maka sebegitu banyak jugalah keluhan mereka. Ketika permasalahan datang, gagal lagi, ulangi lagi, dites lagi, gagal lagi. Sudah pun mereka melihat menyeberang laut, mana dari sorga memberi makan, batu mengeluarkan air, daging puyuh 1 kilometer. Masih juga bangsa Israel ini, kapan datang persoalan, mereka mengeluh, bimbang, bersungut-sungut. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal terus. Sebenarnya nggak sampai 40 tahun mereka menuju tanah Kanaan. Kami sudah ke sana, saudaraku. Dekat sekali. Naik bus cuman dari Mesir itu sampai ke Israel paling cuma 5 jam. Bayangkan 5 jam. Tapi kenapa mereka 40 tahun? Sampai menyeberang laut lagi, Tuhan nyatakan mujizat supaya mereka mengerti kepada siapa mereka menyembah Tuhan. Toh juga, kalau Tuhan membuka lautan, percaya nggak Tuhan memberkati kita? Percaya nggak Tuhan memberkati kita? Bangsa Israel nggak percaya. Itu sebabnya banyak mati di padang gurun. 20 tahun ke bawah, itulah yang sampai ke tanah Kanaan. Umurnya 21, 22, 23, 24, 25, 50, mati semua. Kecuali Kaleb dan Joshua. Nama boleh Kaleb, nama boleh Joshua, tapi benar-benarlah imannya seperti Kaleb dan Joshua. Iman luar biasa. Sampai-sampai Joshua dan Kaleb ini 80 umurku sekarang. Kata Kaleb, tapi kekuatanku seperti umur 40. Berarti di dalam Tuhan ada kuasa Tuhan yang memberikan kesehatan. Tapi aturannya harus dipenuhi. Amin. Aturannya harus dipenuhi. Kalau aturannya dilanggar, tidak jadi. Nah, Bapak Ibu, orang benar adalah orang yang mengalami sendiri kebenaran perkataan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti ditepati, sebab Tuhan tidak pernah berbohong. Setuju? Setuju? Itu sebabnya orang benar hidup sepenuhnya atas dasar kuasa pemeliharaan Tuhan. Ia tidak ragu atau takut. Ia yakin bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Ia tidak khawatir disalahkan, sebab tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan sendiri. Elia ini, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan kalau presiden dia, ya ini khususlah ini. Agak salah pun dia diikuti. Bukan begitu. Elia ini tegas. Dia mau menyenangkan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih, sungguh luar biasa. Orang benar mengalami sendiri kebenaran daripada Tuhan.
mengalami mujizat Tuhan. Jadi kalau kita mau doa kita doa yang penuh keajaiban, biarlah kita menjadi orang yang benar. Jangan lakukan lagi yang tidak benar. Tinggalkan semua yang tidak benar. Orang benar bertahan dalam kebenaran sampai tua. Tidak cemas, tidak bimbang. Tidak ada kecurangan. Tidak berbelat-belit hidupnya. Jauh daripada kebohongan. Ada kesulitan, dia tidak menjadi kecewa. Ada kesusahan, dia tidak menjadi mundur. Itulah hidup orang benar. Jikalau itu kita kerjakan, sampai masa tua kita akan menikmati keajaiban doa kita. Orang benar akan hidup di dalam kebahagiaan. Mau bahagia? Mau bahagia? Jadilah orang benar. Jadilah orang benar yang melakukan kebenaran. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Bukan hanya di kita diberkati, anak cucu orang benar diberkati. Anak cucu orang benar dipimpin Tuhan hidupnya untuk melakukan kebenaran. Jikalau orang tua kita dulu, opung-opung kita dulu tidak melakukan kebenaran, stop sampai di situ. Mulai dari di kita ini, lakukan kebenaran Tuhan, supaya anak cucu kita diberkati Tuhan. Amin. Bilang sama temannya kanan kiri, lakukan kebenaran supaya anak cucu kita diberkati Tuhan. Amin. Satu riset yang dilakukan oleh Warfield dari Amerika, melakukan riset kepada 2 orang. Siapakah 2 orang itu? Yang pertama Jonathan Edward, yang kedua Max Jukes. Sama-sama keturunannya 200 tahun setelah dia meninggal. Kedua orang ini hidup di zaman yang sama, waktu yang sama, kota yang sama, juga sekolah yang sama. Cuman satu yang membedakannya. Jonathan Edward menekankan takut akan Tuhan, sementara MJ, Max Jukes, mereka hidup semaunya. Hasilnya Max Jukes yang tidak melakukan kebenaran, hidup mau semaunya, memiliki 1026 keturunan. 300 orang keturunannya pernah dipenjara rata-rata 13 tahun. 440 orang hidup pesta pora dan mabuk-mabukan. 100 orang pecandu alkohol. 310 orang hidup sangat miskin sebagai gelandangan. 55 orang jadi korban kenajisan. 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal. 60 orang sebagai pencuri dan perampok. Jadi kalau hilang pisang saudara, mungkin keturunannya Max Jukes ini. Atau hilang ayam saudara, mungkin ini. Atau apalagi pepaya, jeruk saudara hilang, mungkin keturunan Max Jukes ini. 190 orang sebagai pelacur, 7 orang sebagai pembunuh. Inilah keturunan Max Jukes ini setelah 200 tahun setelah dia mati. Kita bilanglah Max Jukat ya.
Apa artinya jukat? Bandel. Cocok lah itu memang Max Jukes. Max Jukat. Tapi belum. Menurut riset ini, tidak seorang pun dari keturunan Max Jukat. Max Jukes ini memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungannya, bahkan mereka menjadi beban negara, bahkan memiliki hutang sebesar 1.200.000 US dollar. Berapa lah hutangnya itu? Kalau dirupiahkan kali 15.000 saja. 1.200.000 kali 15.000 berapa? Hah? Ya, saking banyaknya sekian aja kata Ibu Gembala. Yang kedua, Jonathan Edward, 200 tahun setelah kematiannya, keturunannya, dia melakukan kehendak Tuhan menjadi orang benar. 300 orang menjadi pendeta, misionari, dan guru Alkitab. 120 orang sebagai profesor, 14 orang sebagai rektor universitas, 60 orang sebagai pengarang buku yang baik dan terkenal, 60 orang lebih menjadi dokter, 110 orang menjadi pengacara, bukan pengangguran banyak acara. Beberapa menjadi pengusaha terkenal di Amerika, 3 orang menjadi anggota Kongres, 1 orang sebagai wakil presiden Amerika, dan tidak seorang pun menjadi beban negara, tidak seorang pun menjadi beban keluarga, tidak seorang pun menjadi beban tetangga, siapapun di lingkungannya. Itulah keturunan orang yang melakukan kebenaran. Ini riset. Ini gak bisa dibohongi. Coba buat riset di keluarga kita. Kita keturunan yang keberapa? Taruhlah keturunan yang ke-10. Telusuri dari atas ke atas ke atas ke atas terus sampai ke 10. Maka kakek buyut kita dari yang ke-10 selama 200 tahun mungkin baru masuk kita, berarti kita ini hasil opung-opung kita yang lalu. Berarti saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, berarti opung-opung saya di atas adalah hamba Tuhan yang mendoakan keturunannya. Mana yang mau kita pilih? Melakukan kebenaran atau tidak melakukan kebenaran? Ini tidak bohong. Data itu tidak bohong. Kalau kami di kuliah harus benar-benar data nyata. Kalau 10 ya 10. Kalau ada ya ada. Kalau tidak ya tidak. Kecualilah makalahnya itu diketeringkan, kita bayar orang, selesai. Lalu ditanya dosen penguji, halaman sekian ada tulisanmu ini, dari mana kau dapat? Karena tidak dibaca, tidak tahu, batal. Ulangi lagi. Prof, apamu ini? Bukan kau yang buat ini, katanya. Berarti kalau ada orang yang peduli melihat keturunan orang benar, maka itu sudah cukup bagi kita untuk bersungguh-sungguh hati menjadi orang benar yang melakukan kebenaran. Itu sebabnya ada silsilah Yesus. Biarlah kita lakukan yang benar di dalam hidup yang benar. Doa yang dilakukan atau dipanjatkan dengan sikap yang benar atau sungguh-sungguh, seperti cara Elia berdoa, bersujud, benar-benar saudaraku, bersungguh-sungguh untuk
hujan turun. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula di langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Artinya saudaraku, bersungguh-sungguh ini dalam bahasa Yunani prosece. Artinya apa? Dinaikkan dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sepelekan yang namanya doa. 5 tambah 5 disatukan, namanya melipat tangan berdoa. Besar kuasanya. Sejarah Amerika sedikit lagi. Mari penyanyi pemusik. Sejarah Amerika, mereka mengalami situasi yang tidak baik. Perbudakan, pemberontakan, ancaman perang saudara. Ekonomi mengalami penurunan yang luar biasa. Demikian pula dengan kerohanian. Orang-orang Kristen, gereja Tuhan mengalami penurunan secara kualitas dan kuantitas. Tuhan melihat ini sangat memprihatinkan, dan Tuhan pengen melihat siapa yang mau bangkit. Itu berdoa. Tuhan membangkitkan seorang pendoa namanya Jeremia Lanphier. Pada tahun 1809 sampai 98 dia memulai dengan berdoa untuk kebangunan rohani Amerika. Saudaraku yang kasih, tapi sedikit yang datang. Orang-orang menyepelekan doa, tetapi terus berdoa. 23 September 6 orang yang berdoa. 30 September 14 orang hadir. 7 Oktober 23 orang yang hadir. Tapi tidak berhenti, mereka terus berdoa. Ayo berdoa. 14 Oktober 1857, 40 orang hadir berdoa. Suatu kebangunan rohani terjadi. Kebangunan rohani terjadi, kebangkitan gereja Tuhan terjadi, ribuan orang hadir, ribuan orang bertobat, ribuan orang dibaptis, sampai 20 orang dikatakan dibaptis setiap minggunya. 20.000. Sungguh luar biasa kuasa doa yang bersahati. Sungguh luar biasa. Di Afrika ada seorang yang terbeban untuk Afrika, Livingstone. Sebelum Livingstone dipanggil, Livingstone ini mendengar satu khotbah. Pendeta itu berkata, siapa yang mau bermisi untuk Afrika? Dia buat pertemuan. Saudaraku, gak ada anak-anak muda, kebanyakan orang tua semua. Lalu ketika pendeta itu berkata, siapa yang mau jadi misionaris, bermisi ke Afrika? Gak ada seorang pun yang angkat tangan. Karena mungkin orang tua itu berpikir, aku sudah tua, gak ada kekuatanku lagi untuk bermisi. Lalu saudaraku yang kasih, beberapa kali pendeta itu, ayo siapa yang mau bermisi ke Afrika? Gak ada yang angkat tangan. Mungkin ada orang berkata, di sana orangnya hitam-hitam, mungkin di sana orangnya seram-seram. Apa nanti mau ku makan? Di sana sulit, air pun sulit. Banyak alasan mungkin. Gak ada seorang pun yang mau mengangkat tangan. Tetapi ada satu orang, anak remaja. Kalau orang main piano zaman dulu, anak remaja ini namanya Livingstone. Dialah yang mengembus. Ada pipa supaya organnya itu bisa bunyi.
seperti pianika kan, di bus baru bisa dimainkan kan. Zaman dulu begitulah piano, saudaraku. Livingstone ini dialah tukang embus-embusnya. Jadi kalau dia berhenti embus, nggak bunyilah pianonya. Lalu dia berkata, "Saya Pak Pendeta." Pendeta itu bilang, "Posoma cuman satu-satunya dia yang bernama Livingstone." Saudaraku yang kekasih, menyambut panggilan itu. Beginilah, karena kau masih muda, kami sekolahkanlah kau dulu. Disekolahkanlah dia sekolah dokter, dengan harapan nanti setelah tamat dia menjadi dokter, dia bisa melayani di Afrika melalui mengobati orang-orang yang banyak sakit di Afrika. Singkat cerita, luluslah. Lalu dikirimlah dia ke Afrika. Segampang itukah menginjil di Afrika? Sulit. Yang adat istiadatnya lah, ya kan? Perdukunannya lah. Kalau perdukunan di sana, jangan coba-coba. Sedikit aja kita berdosa, lalu kita bermusuhan dengan mereka, selesai. Afrika. Ketika Livingstone ini dilarang beribadah, dia berdoa. Karena orang Afrika berkata, "Jangan buka gereja. Kalau buka gereja kami potong kau nanti." Kalau mereka berkata demikian, udah pasti dipotongnya dipotong. Yang dipenggal ya memang dipenggal. Begitulah kanibalnya di Afrika. Livingstone satu-satunya harapan hanya berdoa. Berdoa dia sungguh-sungguh. Datanglah orang Afrika yang mau menangkap Livingstone ini. Tetapi orang Afrika ini melihat ada 39 raksasa menjaga 39 raksasa. Mereka takut. Lalu mereka pergi. "Jangan, ini tidak bisa diganggu. Kita pergi, nanti kita yang celaka." Pergilah mereka. Lalu saudaraku, Livingstone heran, loh, bahasanya kok gak ada orang datang kemari mau membunuh aku, padahal aku dari tadi sudah nyanyi-nyanyi, sudah berdoa. Dia beranikanlah mencari tahu. Ternyata cari tahu, tanya punya tanya. Ternyata orang-orang Afrika itu berkata, "Kami melihat 39 raksasa besar-besar. Kami takut. Sudahlah, kalau kau mau berdoa, berdoalah. Kalau kau beritakan Injil, beritakanlah Injil." Haleluya. Haleluya. Lalu pulang kampunglah dia ke Skotlandia. Dia bersaksi penginjilannya di Afrika. Lalu gereja Skotlandia itu yang mengutusnya, saudaraku, terus berdoa untuk Livingstone ini. Lalu ditanya, "Coba tanggal berapa Bapak berdoa itu yang mau dibunuh itu?" Dia katakan, "Tanggal sekian, bulan sekian." Lalu dibukalah daftar orang berdoa. Tepat pada tanggal itu, bahkan jumlah orangnya pun 39. Tepat tanggalnya, tepat orang-orangnya 39 orang. Berarti yang 39 orang ini berdoa untuk Livingstone.
Di Skotlandia orang berdoa, di Afrika Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sungguh dahsyat kuasa doa. Ada keajaiban di dalam doa. Oleh karena itu, belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Amin. Sampai kapan kita berhenti berdoa? Sampai dijawab Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.